Allah kami yang maha baik, malam hari ini kami mengucap syukur, terima kasih. Jikalau atas kasih dan anugerah-Mu Kau kumpulkan kami kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, agar boleh menyampaikan isi hati Tuhan dengan baik dan benar, tetap bisa dimengerti oleh setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pendalaman Alkitab sekarang masuk dalam pasal yang Yesaya 59 ayat 1 sampai 8. Dengan tema Tuhan memulihkan Israel dari dosanya. Saya akan bacakan di dalam TB2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkanmu, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Akan tetapi kejahatanmu yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamulah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga ia tidak mendengar. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Lidahmu mengucapkan dusta, mulutmu komat-kamit penuh kecurangan. Tidak ada yang mengajukan perkara dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan kuat. Orang mengandalkan kesia-siaan, mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan telurnya itu akan mati. Dan apabila pecah ditekan, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian. Dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai untuk menyelubungi diri. Perbuatan mereka adalah perbuatan jahat. Dan tindakan kekerasan dilakukan tangan mereka. Kaki mereka cepat untuk melakukan kejahatan. Mereka bersegera menumpahkan darah orang tak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kejahatan, kebinasaan, dan keruntuhan ada di jalan-jalan mereka. Jalan damai tidak mereka kenal, dan tidak ada keadilan dalam jejak mereka. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidak akan pernah mengalami damai. Amin. Konteksnya, kalau kita lihat di dalam ini ada 3 perikop ya, dalam pasal 59. Dibagi di dalam ayat 1 sampai yang ke-8, itu yang pertama. Sang Nabi menuduh orang Yehuda itu berdosa. Inilah alasan Allah tidak menyelamatkan mereka. Dan perikop kedua, di dalam ayat 9 sampai 15a, orang Israel mengakui bahwa dosa mereka adalah penyebab keadaan mereka yang saat itu menderita dan tanpa harapan. Yang ketiga, di dalam ayat 15b sampai 21, Allah berjanji bahwa ia akan datang untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Nah, kalau kita lihat latar belakang di pasal 57 dan 58 yang sebelumnya, yaitu setelah orang Israel buangan kembali dari negeri Babel ke negeri Yehuda, mereka mengalami masalah, yaitu masalah ekonomi, dan sebagian dari mereka kurang berminat untuk menjalankan agama. Penduduk Yehuda mulai mengeluh bahwa Allah tidak mampu menyelamatkan mereka atau memperbaiki keadaan mereka saat itu. Umat Israel merasa Tuhan jauh dan doa mereka tidak dijawab. Mereka mengira Tuhan tidak lagi mau menolongnya atau Tuhan tidak lagi peduli akan keadaan umatnya. Tapi Tuhan menegaskan
bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan Nabi menyatakan tanggapannya. Ia menyatakan bahwa orang Yehuda berada di dalam keadaan seperti itu karena mereka terus berdosa. Jadi masalahnya bukan pada kuasa Tuhan, melainkan pada dosa umat yang memisahkan mereka dari Allah. Secara lahiriah mereka masih beribadah, masih rajin, tetapi secara kehidupan nyata dipenuhi ketidakadilan, kebohongan, dan kekerasan. Jadi ada jarak antara ibadah dan perilaku sehari-hari. Yesaya 59 menyingkap bahwa dosa baik itu pribadi maupun sosial telah merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama. Sehingga damai sejati tidak lagi mereka alami. Namun pasal ini tidak hanya berisi teguran. Di bagian akhir Tuhan sendiri tampil sebagai penebus yang bertindak menyelamatkan umatnya. Jadi pesan utamanya jelas ya, bahwa Tuhan tidak berubah, tetapi manusia perlu bertobat dan kembali kepadanya agar pemulihan dan damai Allah dinyatakan kembali. Nah, perikop dari pasal 59 ini masih dibagi lagi, yaitu terdiri dari dua bagian yang lebih kecil lagi, yaitu ayat 1 sampai 2. Di situ bahwa doa orang Yehuda menyebabkan mereka tidak diselamatkan. Dan ayat 3 sampai 8 itu memberikan lebih rinci lagi tentang dosa-dosa mereka. Misalnya dirinci apa saja dosa-dosa mereka. Mari kita pelajari bersama-sama apa yang membuat doa kita menghadapi sebuah halangan sehingga doa kita seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan. Doa-doa kita tidak diperhatikan oleh Tuhan. Jangan punya praduga buruk terhadap Tuhan. Karena seringkali masalah terbesar bukan Tuhan menjauh, tetapi dosa yang kita pelihara. Itulah penyebab. Kalau kita lihat ayat yang pertama dikatakan bahwa Allah tidak kehilangan kuasanya. Dikatakan sesungguhnya, artinya ketahuilah, dengarlah. Dengan kata awal ini, sang nabi menyerukan kepada orang Yahudi untuk memperhatikan apa yang mereka katakan. Di sini dikatakan Allah tetap sanggup menyelamatkan. Artinya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tidak pendek. Ungkapan pendek tangan itu artinya tidak berdaya. Tidak, Tuhan bukan tidak berdaya. Jadi sang nabi sedang menyatakan bahwa Allah bukannya tidak berdaya untuk menolong umatnya. Ya, bukannya Allah tidak mampu mendengar keluhan umatnya. Kalau di dalam PIMK, jangan mengira Tuhan terlalu lemah untuk menyelamatkan kamu. Jangan ada praduga itu, jangan kira ya. Jadi semua masalah kita masih ada di dalam jangkauan tangan Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu jangan meragukan Tuhan. Dan jangan berpikir bahwa masalah kita ini terlalu besar sehingga Tuhan sulit untuk menyelesaikan bagi kita. Selain itu Allah tetap mendengar doa kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan tidak berat telinganya dari mendengar. Artinya bahwa Allah bukannya tidak mampu untuk mendengar doa dan keluhan umatnya.
Allah tidak tuli, ya. Ungkapan kurang panjang tidak dapat menangkap suara atau bunyi yang jelas, tidak. Jadi kalau kita melihat ini dipertegas lagi mengapa Allah tidak mendengar seruan umatnya. Sekali lagi, masalahnya bukan pada kuasa Tuhan, melainkan pada kondisi kerohanian umatnya tadi. Saya beli ilustrasi ya, seperti ponsel yang tidak menerima sinyal. Ya, bukan karena pemancar rusak, tetapi karena mungkin kita lupa untuk mengganti mode pesawat kita itu masih aktif gitu, ya. Demikian juga relasi manusia dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang berhenti bekerja, tetapi ada penghalang di pihak manusia itu sendiri. Tuhan tetap berkuasa. Dia tetap mendengar doa kita. Dia tetap ada untuk kita. Tetapi masalahnya di pihak kita sendiri. Kerohanian kita sendiri. Keadaan boleh berubah. Manusia boleh berubah. Tetapi Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap berkuasa. Masalahnya bukan pada kuasa Tuhan. Tuhan masih sanggup untuk menolong kita. Tuhan tidak tuli terhadap doa. Telinga Tuhan begitu tajam mendengarkan kita berdoanya. Jangan meragukan kuasa Tuhan hanya karena doa kita belum dijawab. Lalu kenapa sampai hari ini doa kita mungkin masih belum dijawab? Maka jawabannya adalah terus ayat yang kedua, akan tetapi kejahatan mula. Jadi dosa sebagai tembok pemisah relasi kita dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menyembunyikan wajahnya, berpaling dari mereka. Bisa karena dia marah, bisa karena jijik melihat dosa. Dosa kita yang membuat wajahnya tertutup. Dosa mula yang menyebabkan dia menarik diri darimu. Sehingga ia tidak mendengar. Jelas dalam BIMK. Karena kejahatan mula maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Jadi sekali lagi dosa-dosamu yang membuat dia menyembunyikan muka dari. Dosamu yang menciptakan jarak dengan Tuhan. Dosamu yang menghalangi doa. Dosamu yang membuat Tuhan menjadi dingin. Jelas ya. Dosa menciptakan pemisah. Bukan berarti Tuhan pergi. Tetapi relasi menjadi terhalang. Kalau ada dosa. Jadi ada pemisah, ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Jadi selama penghalang ini tidak dihancurkan, kita tidak bisa mengalami mujizat. Kita tidak bisa mengalami pertolongan. Kita tidak bisa mengalami kuasa doa. Sebab masih ada penghalangnya. Jadi yang memisahkan kita dari Allah bukan jarak atau keadaan, melainkan dosa yang dipelihara. Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Yeremia 5 ayat 25b. Dan dosamu menghambat yang baik darimu. Ulangan 31 ayat 17. Dosa membuat ia menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Dosa menciptakan jarak rohani manusia dan Allah. Seperti Adam dan Hawa. Karena dosa, dia mengalami diusir. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hati, Tuhan pasti tidak mau mendengar. Sebaliknya di dalam Yakobus kita
tahu dosa orang yang benar besar kuasanya. Jadi inilah kita mengerti bahwa kita harus menjadi orang yang benar supaya Tuhan bisa mendengar doa-doa kita. Seperti kaca jendela yang tertutup debu tebal. Mataharinya tetap bersinar kok, tetapi cahaya tidak dapat masuk dengan jelas. Kenapa? Ada debu itu yang perlu dibersihkan. Bukan mataharinya yang disalahkan karena nggak bisa masuk sinarnya. Debu itu yang harus dibersihkan. Begitulah dosa menghalang berkat dari Tuhan. Yang memisahkan kita dengan Allah, sekali lagi bukanlah jarak geografis, melainkan kejahatan kita. Dosa digambarkan sebagai penyekat atau tembok yang menutupi wajah Tuhan dari kita. Ada pemisah antara manusia dengan Allah. Dan yang memisahkan itulah dosa. Nah, selanjutnya inilah rincian dari dosa-dosa seperti apa. Dan inilah bentuk-bentuk dosa dalam ayat 3 sampai 8. Bagian ini memaparkan secara lebih rinci jenis-jenis dosa bangsa Israel dalam menipu dan bertindak kejam terhadap orang lain. Dikatakan sebab. Jadi ini sebab apa? Sebab mengapa inilah alasan mengapa Allah menolak menanggapi seruan umatnya yang minta tolong. Inilah sebabnya. Yaitu apa? Tanganmu cemar oleh darah. Jarimu oleh kejahatan. Lidahmu mengucapkan dusta. Mulutmu, artinya perkataan umat kami tidak mengucapkan kata-kata tidak jelas. Penuh kecurangan. Nah, sang nabi di sini menyebutkan 4 tuduhan terhadap bangsanya itu memakai kiasan tentang anggota tubuh manusia yang berdosa melalui perbuatan. Ya, kalau kita tahu tangan dan jari itulah perbuatan yang melakukan kejahatan, melakukan tindakan kekerasan, kecurangan, kejahatan dan pembunuhan. Tangan dan jari. Setelah itu melalui apa? Perkataan, lidah dan mulut di situ disebutkan. Ya, mengucapkan kebohongan. Kalau di ayat 1 dan di 2, tangan, telinga, muka itu dikenakan kepada Allah. Itu tangannya Allah, mukanya Allah, ya, telinganya Allah. Tetapi di sini adalah dikenakan kepada manusia. Ibadah mereka tetap berjalan, tetap hidup sehari-hari dengan rutinitas beribadah kepada Tuhan, tapi tetap penuh kebohongan. Kita beribadah, berpuasa, tetapi dalam keseharian ternyata tetap hidup di dalam dosa. Kita menekan sesama, menutup mata buat orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Bangsa itu hidup di dalam kekerasan, di dalam dosa perkataan, jahat, dusta, dan kasih menjadi dingin. Ego menjadi lebih kuat daripada kasih. Dengan tangan penuh darah melakukan kejahatan. Semena-mena terhadap orang yang lemah, menghalalkan segala cara, penuh rencana busuk, fitnah, dan lain-lain. Luar biasa ya dosa mereka. Selama kita masih kompromi dengan dosa dan kejahatan, maka itu bisa menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Kita perlu bertanya dengan jujur.
Apakah tangan kita, apakah perkataan kita membangun atau justru melukai? Ketika dosa tidak terbaik, tidak diperbaiki, tidak ada pertobatan, maka dosa akan menyebar. Dosa akan meluas menjadi dosa sosial. Kerusakan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Di dalam ayat 4 ini sang Nabi menyebutkan tadi, kalau yang tadi 4 tuduhan, sekarang tambah 2 lagi, yaitu 6 tuduhan terhadap orang Israel. Setiap tuduhan berkaitan dengan bidang hukum. 2 tuduhan yang pertama itu baris A dan B. Ya. Kalau kita lihat ayat yang keempat, di sini dosa dalam sistem keadilan atau hukum. Tidak ada yang mengajukan perkara, tidak ada yang menghakimi, ya, berselu dalam kebenaran, tidak ada keadilan. Kata-kata dalam kebenaran, artinya banyak orang Israel menggugat sesamanya di pengadilan, bukan dengan alasan atau maksud yang benar, tetapi alasan yang tidak baik. Kalau BIMK mengatakan, kamu mengadukan perkara tanpa alasan dan tak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Pengadilan dipakai untuk menindas. Gugatan didasarkan pada dusta, pada tipu daya, dan kepentingan diri sendiri, bukan kebenaran. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Ini membuat alasan yang bukan-bukan ketika menggugat, ya. Mereka menyampaikan kata-kata yang menipu, kata-kata yang menyesatkan, kata-kata palsu, saksi palsu, begitu ya. Orang mengandung bencana, merencanakan kesusahan, melahirkan kelaliman. Jadi meluas dosa ini, menyebar. Orang merencanakan hal buruk dan menghasilkan keburukan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat dan kelima ini adalah, kalau tadi dosa perkataan, dosa perbuatan, sekarang dosa pikiran. Dalam ayat 4 dan 5 ini. Jelas kalau kita baca di dalam BIMK ayat yang keempat, di situ dikatakan, kamu membuat rencana untuk mencelakai orang lain dan melakukan kejahatan. Dan kalau di ayat 5 BIMK, rencana-rencanamu yang jahat membawa maut seperti telur ular berbisa. Jadi mereka berbuat dosa itu di dalam segala aspek kehidupannya, di dalam segala tubuh mereka, perbuatan, perkataan, bahkan pikiran. Luar biasa dosa mereka. Dan inilah yang membuat Tuhan tidak mendengarnya. Kalau di dalam Ayub 15 ayat 34, 35, dosa umat itu besar sehingga melahirkan kejahatan itu sendiri. Jadi hati-hati dengan dosa. Dosa yang dilakukan oleh umat ini luar biasa. Kalau kita melihat ayat yang kelima, mereka menetaskan, membelah, memecah telur ular beludak. Ini sesuatu yang berbahaya. Dosa yang tampaknya kecil tetapi mematikan. Jadi jangan anggap remeh dengan dosa. Kalau itu dosa kecil sekalipun, ya. Yesaya menggunakan metafora ular beludak ini sama dengan jenis ular tertentu yang beracun. Bisa ular tendok atau ular kobra, gitu ya. Ular dan laba-laba menunjuk kepada perumpamaan untuk melukiskan tindakan orang-orang yang menyalahgunakan hukum untuk merugikan orang lain. Seringkali kita mengatakan, enggak apa-apa dosa kecil. Padahal dosa kecil ini bisa melahirkan kehancuran besar. Ya,
Sarang laba-laba itu sesuatu yang atau usaha jahat yang rapuh, tidak berguna dan tidak berarti. Dan menenun sarang laba-laba artinya kegiatan orang jahat. Kalau tadi di ayat 3, sekali lagi dosa yang dilakukan dalam perbuatan dan perkataan. Sekarang di ayat 45, di dalam pikiran pun mereka berdosa. Telur ular artinya rencana jahat jika dibiarkan akan menetas menjadi kehancuran. Dan sarang laba-laba sesuatu yang nampaknya kuat tapi rapuh. Usaha manusia menyelamatkan diri dengan caranya yang salah. Itu tidak akan pernah bisa menjadi pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Jadi rencana-rencana yang mereka buat adalah tindakan yang tidak berguna seperti laba-laba. Ya, rencana-rencana mereka berbahaya, menjebak orang lain. Ya, seperti laba-laba itu menjebak serangga. Itulah rencana-rencana mereka, menjebak orang lain. Dosa kelihatan kecil, tetapi menghasilkan racun. Usaha manusia tanpa Tuhan, seperti laba-laba tadi. Terlihat ada, tetapi rapuh. Tidak bisa melindungi, tapi laba-laba menjebak mangsanya dengan sarangnya. Siapa yang makan telurnya itu akan mati. Artinya sang nabi mengaitkan ular beracun dengan telurnya untuk menciptakan gambaran tentang sesuatu yang berbahaya dan mengancam nyawa. Dan apabila pecah ditekan keluarlah seekor ular beludak. Jadi jika salah satu telur ular itu pecah, dipecahkan, keluarlah ular beracun lain. Jadi di dalam Yakobus 1 ayat 15, demikianlah apabila keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa. Jadi kita bisa mengerti ya, mengerikan dosa. Dan di dalam ayat yang ke-6, sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian. Sama seperti sarang laba-laba tidak dapat menutupi tubuh orang. Demikianlah orang yang jahat tidak dapat bersembunyi di balik tindakan-tindakan jahat mereka. Segala tindakan jahat mereka itu akan tersingkap. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman dan tipu daya. Dilakukan oleh tangan mereka adalah kekerasan belaka. Artinya bagaimana orang Israel suka bertindak keras, kejam untuk memastikan mereka menang di pengadilan. Sarang laba-laba tidak dapat dipakai sebagai pakaian. Usaha moralitas kita sendiri tidak cukup untuk menutupi dosa. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat dari sekedar usaha manusia. Rencana orang fasik tidak hanya berbahaya bagi orang lain, tetapi juga gagal untuk melindungi diri. Dan yang ketujuh, rencana atau rancangan jahat yang dilakukan. Setelah tadi hanya perbuatan, perkataan, pikiran, sekarang dilakukan. Rencana tadi itu dilakukan. Ya, dalam ayat 7. Dan inilah ciri hidup yang dikuasai dosa. Cepat untuk berbuat dosa. Kaki, tangan, jari tadi di ayat 3. Dan selanjutnya dalam pikiran, dan inilah yang dilakukan. Cepat untuk berbuat dosa. Dikatakan
Kaki mereka cepat untuk melakukan kejahatan. Mereka bersegera bertindak cepat tanpa ragu-ragu untuk membunuh, atau bahwa membunuh adalah tindakan pertama yang mereka pikirkan untuk menyelesaikan masalah. Ya, pikiran mereka menjadi tindakan. Menumpahkan darah orang tak bersalah. Orang tak bersalah diperkarakan dan kalah telah dibunuh. Rancangan mereka adalah rancangan kejahatan. Orang Israel yang dicela oleh sang nabi hanya memikirkan cara untuk memperoleh semua yang mereka inginkan lewat tindakan menipu, lewat perbuatan jahat mereka. BIMK mengatakan, kamu terus-menerus merencanakan yang jahat dan ingin segera melaksanakannya. Jadi menjadi perbuatan, menjadi tindakan. Kebinasaan dan keruntuhan ada di jalan-jalan mereka. Gaya hidup orang-orang yang bersifat menghancurkan orang lain menuju kepada tindakan yang menghancurkan barang-barang. Dan selanjutnya ayat 8, tidak mengenal jalan damai. Jalan atau jejak, jalan atau gaya hidup tidak mereka kenal. Orang Israel yang jahat tidak mengalami keadaan damai atau shalom tadi. Tidak mengalami keamanan, tidak mengalami ketenangan. Dan tidak ada keadilan dalam jejak mereka. Tidak adanya tekanan pertengkaran dan perasaan nyaman di dalam batin. Luar biasa ya. Dosa-dosa. Kamu tidak mengusahakan kerukunan dalam BIMK. Hidup bengkok dan menyesatkan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, menggunakan cara-cara yang jahat untuk mencapai tujuan mereka. Menghalalkan segala cara. BIMK mengatakan jalanmu berbelit-belit. Setiap orang yang berjalan di situ tidak akan pernah mengenal damai. Jelas sekali. Mereka bukan saja tidak hidup di dalam damai, tetapi mereka juga menghalangi orang lain untuk mendapat damai. Masyarakat yang tidak memiliki keadilan dan kejujuran pastinya tidak akan mengalami ketenangan di dalam batinnya. Ya, tidak ada kedamaian dalam kehidupannya. BIMK dan orang yang mengikuti jalan itu tidak akan bahagia, jelas. Tidak akan bahagia, tidak ada damai. Jadi Bapak Ibu, tanpa hubungan yang benar dengan Allah, mustahil ada kedamaian itu di dalam hati kita. Tidak ada kedamaian yang sejati. Hidup mereka menjadi bengkok-bengkok dan siapapun yang melaluinya tidak akan mengenal damai. Ya, kalau ada dosa pasti hati kita nggak akan damai. Kita nggak akan tenang, nggak akan nyaman. Jadi dalam perikop ini sang Nabi menyatakan dengan jelas kepada bangsanya bahwa cara hidup mereka yang membuat Tuhan tidak menolong mereka. Ya, jelas sekali. Jadi biarlah kita mau introspeksi. Seringkali kita lebih sibuk meminta Tuhan untuk memanjangkan tangannya, untuk memberi berkat, untuk menolong kita. Itulah seringkali yang kita inginkan. Padahal apa yang sudah kita lakukan? Kita harus meruntuhkan tembok. Artinya apa? Kita harus bertobat.
Jangan dibiarkan dosa itu terus menerus, tadi ayat Alkitab mengatakan. Jangan terus menerus. Kita harus berhenti. Runtuhkan tembok pemisah itu yang menghalangi kita dengan Tuhan. Hancurkan tembok pemisah itu yang menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Dan tembok itu adalah dosa. Dosa yang menghalangi kita. Dengan apa dihancurkan? Dengan pertobatan. Meskipun teks ini berbicara tadi tentang penghakiman ya. Tapi bagi kita di dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa tembok pemisah itu telah diruntuhkan oleh Kristus di salib. Itu di dalam Efesus 2 ayat 14. Dia menjadi tangan Tuhan yang terulur menjangkau kita saat kita tidak mampu menjangkaunya. Yesus Kristus adalah penggenapan. Dia merobohkan tembok pemisah, memulihkan relasi manusia dengan Allah. Dia membawa damai sejati itu. Dan salib membuktikan bahwa Tuhan tidak diam. Dia bertindak. Nah, apa pesan firman Tuhan saat ini? Artinya Tuhan tidak berubah. Tetapi manusia perlu bertobat. Jika kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, damai dan pemulihan Allah itu akan nyata kembali. Jadi periksalah hidup kita dengan jujur. Akui dosa kita. Jangan menutupinya dengan ibadah lahiriah. Datang kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan pemulihan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Mungkin Tuhan pada waktu-waktu yang lalu ada penghalang di dalam doa-doa kami. Ada tembok yang memisahkan relasi kami dengan Engkau. Dan saat ini kami mengerti Tuhan. Ampuni kami. Ampunikan kami ya Bapa dosa-dosa kami. Ampuni perbuatan kami, ampuni perkataan kami, bahkan ampuni pikiran kami yang mungkin tidak berkenan kepada Engkau. Dan ampuni segala tindakan kami yang tidak berkenan kepada Engkau ya Bapa. Saat ini kami mau mengadakan pertobatan. Hidup kami ingin dipulihkan Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Runtuhkanlah tembok. Biar kami boleh mengalami kedamaian itu kembali dalam hidup kami. Kami boleh mengalami sukacita. Dan kami boleh merasakan kuasa doa itu kembali ada dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau tidak berubah. Kuasa-Mu tetap sama. Dan kasih-Mu tetap sama untuk menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.